Saya Febriano SP Meningka, NIM 1930285, ingin mempresentasikan rencana proposal penelitian judul pengaruh return on asset, net profit margin, dan debt to equity ratio terhadap return saham pada perusahaan subsektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Masuk ke bab 1, pendahuluan, latar belakang masalah. Pasar modal memiliki peran di mana sejumlah efek diperdagangkan dalam jangka panjang yang menjadi suatu instrumen yang penting dalam keuangan dan bisa diperjualbelikan seperti obligasi, reksadana, dan instrumen lainnya. Return saham merupakan tingkat hasil pengembalian yang diperoleh investor atas investasinya terhadap suatu perusahaan. Return saham suatu investasi bersumber dari yield atau dividen dan capital gain. Yield atau dividen merupakan return yang menggambarkan aliran kas atau pendapatan yang diperoleh secara periode. Capital gain merupakan perubahan harga pada sekuritas. Semakin tinggi return artinya semakin tinggi risikonya. Sebaliknya, semakin rendah return, semakin rendah risikonya. ROA di mana rasio ini mengukur tingkat pengembalian dari bisnis atas seluruh aset yang ada. Setiap perusahaan berusaha agar nilai ROA semakin tinggi, semakin meningkat ROA, besar pula tingkat keuntungan yang dicapai perusahaan tersebut dan semakin baik juga posisi perusahaan dan berdampak pada return saham yang diperoleh investor semakin besar juga. Net profit margin menunjukkan seberapa besar keuntungan bersih yang diperoleh perusahaan dalam persentase. Semakin besar NPM, maka kinerja perusahaan semakin produktif, sehingga meningkatkan kepercayaan investor untuk menanam modalnya pada perusahaan tersebut. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian Bakara, K, dan M pada tahun 2017 dan Maryam Anwar pada tahun 2016 bahwa NPM berpengaruh signifikan terhadap return saham, sedangkan menurut Wasi, Manik, dan Husna 2018 dan Abdullah dan lainnya tahun 2018 NPM tidak berpengaruh terhadap return saham. Debt to equity ratio menunjukkan perbandingan utang dan modal perusahaan. Rasio ini digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Semakin besar DER, maka semakin tidak menguntungkan bagi perusahaan karena semakin besar risiko yang akan ditanggung atas kerugian yang bisa terjadi pada perusahaan. Dalam penelitian sebelumnya, yaitu Abdullah dan lainnya tahun 2018 dan Nalurita tahun 2015, bahwa DER berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham. Sedangkan menurut Wasi dan lainnya 2018, Bintara dan Tanjung tahun 2019 dan Bakara dan lainnya 2017 menyatakan bahwa DER berpengaruh negatif dan tidak signifikan. Dengan melihat fenomena dan riset gap serta perkembangan pada sektor tersebut, peneliti ingin menghubungkan faktor-faktor yang telah dibahas apakah berpengaruh terhadap return saham. Oleh karena itu, penulis akan melakukan penelitian dengan judul Analisis Pengaruh Return on Asset, Net Profit Margin, dan Debt to Equity Ratio terhadap return saham pada perusahaan subsektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Identifikasi masalah berdasarkan latar belakang yang ada. Maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah terjadinya pengaruh rasio keuangan terhadap return saham, di mana rasio keuangan tersebut meliputi return on asset, net profit margin, dan debt to equity ratio terhadap return saham pada perusahaan subsektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pembatasan masalah. Peneliti melakukan pembatasan masalah untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas dan tujuan yang lebih fokus. Maka peneliti membatasi penelitian dengan menentukan variabel bebas yang terdiri dari return on asset, net profit margin, dan debt to equity ratio dengan variabel terikat yaitu return saham. Rumusan masalah ada 4. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari return on asset terhadap return saham pada perusahaan subsektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kedua, apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari net profit margin terhadap return saham pada perusahaan subsektor otomotif
dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 3. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari debt to equity ratio terhadap return saham pada perusahaan subsektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 4. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari return on asset, net profit margin, dan debt to equity ratio secara simultan terhadap harga saham, return saham pada perusahaan subsektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Indonesia. Tujuan penelitian yaitu untuk menjawab permasalahan masalah yang ada di atas. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh yang signifikan dari return on asset terhadap return saham pada perusahaan subsektor otomotif dan komponen yang terdaftar di BEI. Kedua, untuk mengetahui pengaruh yang signifikan dari net profit margin terhadap return saham pada perusahaan subsektor otomotif dan komponen yang terdaftar di BEI. 3. Untuk mengetahui pengaruh yang signifikan dari debt to equity ratio terhadap return saham pada perusahaan subsektor otomotif dan komponen yang terdaftar di BEI. Keempat, untuk mengetahui pengaruh yang signifikan dari return on asset, net profit margin, dan debt to equity ratio secara simultan terhadap return saham pada perusahaan subsektor otomotif dan komponen yang terdaftar di BEI. Manfaat penelitian bagi investor: memberikan masukan dan pendapat pemikiran pada analisis investor dan para pemegang saham serta manajemen dalam menentukan keputusan dan strategi keuangan. Bagi pihak perusahaan untuk meningkatkan kinerja perusahaan, dengan begitu return saham pada perusahaan dapat meningkat dan harga saham dapat menarik investor untuk membeli saham. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber referensi dan informasi mengenai pembahasan return saham. Masuk bab 2, saya tidak akan menjelaskan tentang kerangka teori karena telah dipaparkan dalam materi. Penelitian yang terdahulu. Pertama, menurut Ida Ayu Ika, Mayumi, dan Gede Suarjaya tahun 2018, ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham. Menurut Juanita Bias dan Dwialesini Putu Ayu Damayanti tahun 2016, bahwa ROA positif dan tidak signifikan, sedangkan DER negatif dan tidak signifikan terhadap return saham. 3. Menurut Yosef William Bakara, Farida Titika, Dewa Putra Krishna tahun 2017, net profit margin berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan debt to equity ratio dan earning per share berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap return saham. Menurut Nela Mirlawasi, Tumpal Manik, Asmaul Husna menyatakan bahwa ROA dan PBV berpengaruh terhadap return saham, sedangkan NPM, PR, dan DR tidak berpengaruh terhadap return saham. Yang kelima, Ujang Abdullah, Iskandar Muda, Syah Yunan tahun 2018 menjelaskan bahwa ROA dan DER berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham, sedangkan EPS tidak memiliki efek negatif dan tidak signifikan terhadap return saham. Kerangka pemikiran yaitu return saham terhadap return saham, return on asset terhadap return saham, net profit margin terhadap return saham, debt to equity ratio terhadap return saham. Metode penelitian: subjek penelitian yang digunakan yaitu subsektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Objek penelitian itu variabel Y return saham, variabel X return on asset, net profit margin, dan debt to equity ratio. Metode pengumpulan data: jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kausal komparatif. Teknik pengumpulan data itu menggunakan jenis data sekunder. Populasi sampel. Populasi di sini terdapat 13. Sampel yang digunakan yaitu Astra Internasional, Astra Autopart, Indo Korsda, Kuti Indonesia, Gajah Tunggal, Indomobil, Sukses Internasional, Indospring, Multi Prima Sejahtera, Multistrada Ara Sarana, Nipres, Prima Alloy Steel Universal. Metode analisis: teknis analisis data yaitu menggunakan data kuantitatif yang berupa data panel. Model-model analisis regresi panel: pertama, model common effect, kedua, model fixed effect, ketiga, model effect. Untuk pemilihan metode terbaik yaitu menggunakan uji Chow test, uji House, uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, autokorelasi, uji multikolinearitas, dan untuk uji statistik menggunakan pengujian secara parsial dan pengujian secara simultan. Hipotesis penelitian
Ini yaitu H1 return on asset berpengaruh signifikan terhadap return saham pada subsektor otomotif dan komponen yang terdaftar di BEI. H2 yaitu net profit margin berpengaruh signifikan terhadap return saham pada subsektor otomotif dan komponen yang terdaftar di BEI. H3 yaitu debt to equity ratio berpengaruh signifikan terhadap return saham pada subsektor otomotif dan komponen yang terdaftar di BEI. 4. Return on asset, net profit margin, dan debt to equity ratio secara simultan berpengaruh signifikan terhadap return saham pada subsektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Terima kasih.